Suara ledakan kembang api bergema dari kejauhan, pertanda bahwa malam takbiran telah tiba dan Hari Raya Idul Fitri akan segera menjelang. Aku mengemudikan mobil dengan perlahan di jalanan yang lengang, hatiku membuncah dengan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku sudah memberitahu suamiku, Bima, bahwa karena pekerjaan kantor yang pada tahun ini, aku mungkin baru bisa datang ke rumah mertua pada pagi hari Lebaran. Dia tampak sangat kecewa dan berpesan macam-macam kepadaku dan putri kami, tetapi itu semua hanyalah alibiku. Aku ingin memberikan kejutan untuk suami dan keluarga mertuaku. Aku ingin melihat wajah mereka yang terkejut sekaligus gembira saat aku dan putriku, Alia, muncul tepat di momen menyambut hari kemenangan. Di kursi belakang, putriku Alia tertidur lelap, kedua pipinya yang montok tampak merona. Anakku yang baru berusia 2 tahun itu begitu menggemaskan seperti malaikat. Aku memikirkan anakku, lalu memikirkan Bima, suamiku yang baik hati dan berwibawa, seorang guru, orang yang kucintai dengan tulus. Aku merasa diriku adalah wanita paling bahagia di dunia. Aku memiliki karier yang sukses, keluarga yang harmonis, dan tidak punya kekhawatiran finansial. Rumah 3 lantai megah yang kami tinggali memang atas nama kami berdua, tetapi sebenarnya sebagian besar dananya berasal dari hasil jerih payahku sendiri. Namun, aku tidak pernah sekalipun menghitung untung rugi. Bagiku, hal terpenting dalam pernikahan adalah suami istri saling berbagi dan membangun rumah tangga bersama. Mobilku berhenti di depan gerbang rumah orang tua Bima. Gerbang besi itu sedikit tertutup dan cahaya lampu dari dalam rumah tampak terang benderang, diiringi suara tawa pelan yang terdengar dari dalam. Suasananya begitu hangat. Aku menggendong Alia yang tertidur dengan hati-hati, lalu mendorong gerbang dan melangkah masuk. Aku membayangkan betapa senangnya ibu mertuaku nanti, dan betapa ramahnya senyum ayah mertuaku. Dan Bima, dia pasti akan memelukku dan Alia erat-erat sambil berkata, "Sayang, kamu benar-benar membuatku terkejut." Namun, pemandangan yang tersaji di ruang tamu sama sekali berbeda dari yang kubayangkan. Rasanya seperti sember air es yang disiramkan ke kepalaku di tengah malam yang dingin. Kedua mertuaku duduk dengan agung di sofa kayu, tetapi yang sedang bersimpuh dan melakukan sungkem di hadapan mereka bukanlah Bima, melainkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun yang mengenakan baju koko baru yang rapi. Yang membuatku terperangah adalah suara anak itu yang lantang dan jernih. "Selamat Lebaran, kakek, nenek. Mohon maaf lahir dan batin, semoga panjang umur dan sehat selalu." "Kakek, nenek, setahuku, di keluarga ini hanya ada Bima dan adiknya, Gilang, yang bahkan belum punya pacar. Dari mana datangnya cucu sebesar ini?" Jantungku berdebar kencang, seakan meleset satu ketukan. Aku mengedarkan pandangan mencari suamiku, dan seketika jantungku terasa berhenti berdetak. Bima duduk di sana, tepat di samping seorang wanita muda cantik yang asing. Tangannya dengan mesra melingkar di bahu wanita itu, dan tatapan matanya pada anak yang sedang bersimpuh itu penuh dengan kelembutan seorang ayah. Tepat pada saat itu, mungkin karena mendengar langkah kakiku, anak itu menoleh. Matanya berbinar saat melihat Bima, dan ia berseru dengan keras, "Ayah." Satu kata ayah itu bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Aku terpaku di ambang pintu, memeluk Alia yang tertidur pulas di dekapanku semakin erat. Ruangan itu seketika diliputi keheningan. Di luar, kembang api masih meletus dengan meriah, tetapi udara di dalam rumah ini terasa begitu berat dan menyesakan. Kedua mertuaku melihatku, dan ekspresi mereka berubah dari keterkejutan menjadi kepanikan yang luar biasa. Wanita asing itu buru-buru menepis tangan Bima dari bahunya, dan suamiku, Bima. Dia menatapku dengan mata terbelalak, wajahnya pucat pasi tanpa setitik darah pun. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik hingga ibu mertuaku menjadi yang pertama bereaksi. Ia bangkit berdiri dengan senyum yang luar biasa canggung. "Loh, Kirana? Kenapa datang tidak bilang-bilang?" "Alia tidur, ya? Sini, biar nenek yang gendong." Ibu mertuaku bergegas mendekat untuk mengambil alih putriku, tetapi aku secara refleks mundur selangkah. Pandanganku masih terpaku pada suamiku dan wanita itu. "Siapa anak ini, Bu? Kenapa dia memanggil Mas Bima ayah?" tanyaku.
berusaha agar suaraku tidak bergetar. Namun, aku bisa mendengar dengan jelas suaraku pecah di akhir kalimat. Semua orang kembali membeku. Gilang, adik iparku yang baru keluar dari dapur, merasakan suasana tegang dan berhenti di tempatnya. Dialah yang memecah keheningan itu. Gilang berlari dan langsung menggendong anak laki-laki itu. Ini keponakan jauh dari kampung, Mbak. Anak-anak kan suka sekali dengan Mas Bima, jadi manggilnya begitu saja. Ayo, kita beli kembang api lagi sama Om. Setelah berkata begitu, Gilang membawa anak itu keluar secepat angin, tidak memberi kesempatan siapapun untuk bertanya lebih lanjut. Ibu mertuaku pun buru-buru menyahut. Iya, benar. Itu anak kerabat dari desa, anaknya memang manja dan suka memanggil orang sembarangan. Jangan dipikirkan. Ayo, masuk. Di luar dingin. Mereka sedang memainkan sebuah sandiwara yang sangat kikuk. Saking kikuknya, aku hampir tertawa sinis. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 atau 6 tahun, tanpa diajari, bisa memanggil seorang pria yang baru dilihatnya dengan sebutan ayah, dan sepasang orang tua dengan sebutan kakek dan nenek dengan begitu alami dan mesra? Aku menatap Bima, mataku menuntut penjelasan, tetapi dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatapku. Kedua tangannya bertaut, saling meremas dengan gelisah. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik badan, menggendong putriku, dan meninggalkan rumah itu. Aku tidak ingin mendengar kebohongan apapun lagi. Malam takbiran di Jakarta tahun itu begitu indah dengan langit yang dihiasi kembang api, tetapi hatiku hanya tersisa abu yang dingin. Aku mengemudi pulang dalam keadaan linglung. Alia masih tertidur nyenyak. Anak itu tidak tahu bahwa retakan yang dalam telah muncul di sarang hangat yang begitu ia banggakan. Ponselku berdering tanpa henti. Tanpa melihat pun, aku tahu itu panggilan dari Bima. Aku mengabaikannya. Aku tidak ingin mendengar suaranya saat ini. Penjelasan apapun sekarang hanya akan terdengar seperti kebohongan. Setibanya di rumah, aku membaringkan putriku di tempat tidur. Melihat wajahnya yang tertidur lelap, air mataku mengalir tanpa henti. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini pada kami berdua? Bagaimana bisa Bima, pria yang kupercayai dan kuandalkan seumur hidupku, pria yang kupikir tidak akan pernah menyakitiku, bisa menipuku dengan begitu tak tahu malu? Dan keluarganya, mereka semua ikut serta menutupi dosa ini. Mereka menganggapku apa? Tidak lebih dari seorang bodoh. Rasa sakit perlahan mereda, digantikan oleh kecurigaan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus tahu kebenarannya. Siapa anak itu? Siapa wanita itu? Dan apa sebenarnya hubungan mereka dengan suamiku? Pagi hari Lebaran, Bima pulang. Ia tampak sangat kuyu dan menyedihkan. Begitu masuk ke dalam rumah, ia mulai mengulang alibi yang sama seperti yang dikatakan adiknya semalam. Sayang, dengarkan aku dulu. Anak itu benar-benar keponakan jauh kami. Orang tuanya di kampung sedang kesulitan ekonomi, jadi dia dikirim ke sini untuk beberapa hari merayakan Lebaran. Dia memanggilku begitu karena dia sangat dekat denganku, itu sebuah kesalahan. Aku salah tidak memberitahumu sebelumnya, tapi tolong jangan marah. Aku hanya duduk di sofa, mendengarkan dalam diam. Aku tidak marah, tidak juga berteriak. Aku hanya menatapnya dengan mata kosong dan dingin. Sudah selesai bicaranya? Tanyaku. Bima ragu-ragu. Sungguh. Percayalah padaku. Percaya? Bagaimana aku bisa mempercayaimu ketika seluruh keluargamu bersekongkol menipuku? Anak sekecil itu tidak mungkin mengarang cerita memanggil orang lain ayah, kakek, atau nenek. Apa kau pikir aku ini anak umur 3 tahun? Menyadari aku tidak akan mudah menyerah, Bima mengubah strateginya. Dia mendekat dan duduk di sampingku, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya. Sayang, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya. Sebenarnya anak itu memang anak sepupuku. Tapi sepupuku itu berbuat salah saat muda lalu kabur, tidak mau tahu soal anaknya. Ibu si anak hidup sangat susah, jadi orang tuaku kasihan dan kadang-kadang membiarkan mereka datang. Kami semua tidak memberitahumu karena khawatir kamu akan kepikiran. Aku bersumpah, antara aku dan wanita itu benar-benar tidak ada apa-apa. Aku bersih.
Penjelasan kali ini terdengar sedikit lebih masuk akal, tetapi entah kenapa, intuisi seorang wanita mengatakan bahwa ini juga bukan kebenaran. Raut panik keluarganya semalam, cara Gilang buru-buru membawa anak itu pergi, dan yang terpenting, tatapan mata Bima saat memandang anak itu. Semua itu bukan sikap terhadap seorang keponakan jauh. Aku memutuskan untuk tidak memperbesar masalah ini untuk sementara waktu. Aku butuh lebih banyak waktu dan bukti. Aku mengangguk lelah. Baiklah, untuk saat ini aku percaya. Aku tidak mau membahas masalah ini lagi. Kedepannya, jangan sembunyikan apapun, bicaralah jujur. Bima menghela napas lega, raut wajahnya tampak gembira. Dia pasti berpikir aku sudah tenang. Dia tidak tahu. Sekali benih kecurigaan tertanam, ia akan cepat berakar, dan tidak akan pernah hilang sampai kebenaran terungkap. Setelah itu, libur Lebaran berlalu dalam suasana yang berat dan penuh kepura-puraan. Aku tetap memainkan peranku sebagai istri yang bijaksana dan menantu yang berbakti. Namun, di dalam hatiku, sebuah rencana mulai terbentuk, Lebaran usai, dan kehidupan seolah kembali normal. Bima berangkat kerja, dan aku menuju kantorku. Ibu mertuaku, seperti biasa, datang beberapa kali seminggu untuk menjaga Alia. Ibu mertuaku menunjukkan perhatian yang jauh lebih besar kepadaku dan Alia dari sebelumnya. Namun, aku tahu itu hanyalah kompensasi palsu untuk mengurangi rasa bersalahnya. Semakin ia bersikap seperti itu, semakin aku merasa muak. Kecurigaanku semakin membesar dari hari ke hari, dan aku tidak bisa menghapus bayangan anak dan wanita itu dari kepalaku. Aku memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Aku sempat berpikir untuk menyewa detektif swasta, tetapi aku takut pergerakanku terdeteksi. Akhirnya, sebuah ide terlintas di benakku. Kamera. Ya, aku akan memasang kamera tersembunyi di ruang tamu, tempat ibu mertuaku sering menjaga Alia. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya saat aku tidak ada. Aku mencari di internet dan dengan cepat menemukan kamera super kecil yang disamarkan dalam bentuk jam meja. Pemasangannya pun tidak sulit. Aku memilih sudut di rak buku yang bisa memantau seluruh ruang tamu dan pintu depan. Kamera itu terhubung langsung ke ponselku, jadi aku bisa memeriksa semuanya dari jarak jauh, kapan saja dan di mana saja. Hari pertama tidak ada apa-apa. Ibu mertuaku hanya bermain dengan Alia, memberinya makan, dan menidurkannya. Aku sempat berpikir mungkin aku terlalu paranoid. Namun, pada hari ketiga, saat aku sedang rapat, ponselku mengirim notifikasi bahwa ada pergerakan terdeteksi di ruang tamu. Aku segera membuka aplikasi, dan jantungku terasa diremas. Di layar ponsel, tampak ibu mertuaku tersenyum cerah menyambut seorang tamu. Dan tamu itu tidak lain adalah wanita dan anak yang kutemui pada malam takbiran. Mereka masuk seolah-olah itu adalah rumah mereka sendiri. Ibu mertuaku dengan gembira menggendong anak itu, tampak sangat bahagia. Aduh, cucu laki-laki pertama nenek yang berharga, Dika sudah datang. Sini, nenek mau lihat. Dika. Ya, nama anak itu Dika. Dan ibu mertuaku memanggilnya cucu laki-laki pertama yang berharga. Semuanya menjadi sangat jelas. Anak itu adalah putra tersembunyi suamiku. Wanita itu adalah simpanannya. Darahku terasa dingin seketika. Mereka menjadikan rumahku, sarang putriku, sebagai tempat pertemuan mereka. Aku terus mengamati, dan apa yang terjadi selanjutnya membuatku semakin murka. Ibu mertuaku mengeluarkan kue kering dan buah-buahan yang kubeli untuk disajikan kepada ibu dan anak itu. Bahkan, ia memberikan mainan Alia kepada Dika untuk dimainkan. Alia, yang mainannya direbut, berlari ke neneknya dan merengek. Nenek, itu bonekaku. Ibu mertuaku menepis tangan Alia dan mengerutkan kening. Kenapa kamu pelit sekali? Adikmu kan masih kecil, biarkan dia main sebentar, memangnya kenapa? Dika, melihat neneknya membelanya, menjadi semakin angkuh. Anak itu mendorong Alia hingga jatuh. Tidak hanya itu, ia merebut boneka dan melemparkannya ke arah Alia sambil mengucapkan kalimat yang membuatku terperangah. Pergi sana. Ini punya ayahku, bukan punyamu. Ayahku yang beli. Anak berusia 6 tahun itu berbohong tanpa berkedip. Tetapi aku tahu dia tidak sedang berbohong.
dia hanya mengatakan kebenaran yang ia yakini, seperti yang telah diajarkan kepadanya. Mungkin dalam pikiran kecilnya, Bima adalah ayahnya, dan semua yang ada di rumah ini adalah milik ayahnya. Alia menangis sejadi-jadinya. Ibu mertuaku baru kelabakan menenangkan, tetapi ia lebih dulu menenangkan Dika agar cucu kesayangannya tidak marah. Aku tidak sanggup melihatnya lagi. Aku mematikan ponselku. Kedua tanganku gemetar, dan air mata mengalir di pipiku. Mereka tidak hanya menipuku, tetapi juga menyakiti putri kecilku. Ini adalah hal yang tidak akan pernah bisa kumaafkan. Dengan alasan tidak enak badan, aku izin pulang lebih awal dari rapat. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan putriku yang terjatuh, suara tangisnya, dan kata-kata kasar anak bernama Dika itu terus terngiang di kepalaku. Api amarah berkobar di dadaku, membakar habis sisa kesabaran dan toleransiku. Saat aku tiba di rumah, wanita dan anak itu baru saja akan pergi. Ibu mertuaku sedang merapikan tempat kejadian, buru-buru membuang bungkus kue ke tempat sampah. Melihatku pulang tiba-tiba, ibu mertuaku terkejut dan tampak panik sejenak, tetapi kemudian ia berpura-pura tenang. Kirana, tumben pulang cepat hari ini, kamu sakit? Aku tidak menjawab. Aku melewatinya dan langsung menuju ruang tamu. Alia duduk sendirian di sudut ruangan, memeluk erat boneka yang salah satu kakinya patah, kedua matanya bengkak. Melihatku, anakku langsung menangis histeris dan berlari memeluk kakiku sambil terisak. Ibu, dia pukul aku. Bonekaku juga direbut. Aku menggendong anakku. Jantungku sakit serasa diremas. Aku memeluknya dan menepuk-nepuk punggung kecilnya yang bergetar. Aku menatap ibu mertuaku dengan suara sedingin es. Bu, ada apa ini sebenarnya? Ibu mertuaku berkilah. Aduh, bukan apa-apa. Namanya juga anak-anak, kalau main kan biasa begitu. Cuma kesenggol saja. Anak itu memang agak aktif. Sudah ibu marahi kok, jangan dibesar-besarkan, jangan dibesar-besarkan, tanyaku sambil tertawa sinis. Putriku diintimidasi, dipukul sampai jatuh, dan mainannya dirusak oleh anak yang datang ke rumahnya sendiri, dan ibu menyuruhku untuk tidak memperbesar masalah. Anak yang ibu maksud itu siapa? Bagaimana dia bisa masuk ke rumah kami? Menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikannya, ibu mertuaku mulai mengubah nada bicaranya. Ia menghela napas, berpura-pura kasihan. Itu Rina dan anaknya, yang kamu lihat waktu lebaran. Kasihan mereka, kan? Dia membesarkan anak sendirian, tidak punya sandaran. Ibu kasihan, jadi sesekali ibu panggil ke sini biar anaknya punya tempat main dan bisa makan enak. Lagi pula, anak itu kan juga membawa darah keluarga kita. Darah keluarga kita? Aku tertawa getir. Jadi ibu mengakuinya? Anak itu putra Mas Bima dan cucu ibu. Tapi seluruh keluarga menipu saya. Kalian menganggap saya bodoh, ya? Melihatku berbicara terus terang, ibu mertuaku tidak lagi berpura-pura. Ia menjawab dengan tak tahu malu. Bukan mau menyembunyikan darimu. Hanya khawatir kamu kepikiran saja. Lagi pula semua sudah terjadi. Bima memang salah, tapi laki-laki mana yang tidak pernah berbuat khilaf sekali? Yang penting dia sudah kembali ke istri dan anaknya. Kamu sebagai istri dan menantu tertua harus lebih pemaaf. Harus bisa memaafkan. Dika itu juga cucuku, anak suamimu. Kamu tidak boleh egois dan tidak menerimanya. Dia itu anak laki-laki, penerus keluarga ini. Nanti dia yang akan mendoakan para leluhur. Penerus keluarga. Mendoakan leluhur. Setiap kata dari ibu mertuaku bagaikan belati yang menusuk jantungku. Jadi ini alasannya. Mereka membutuhkan seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan. Putriku, Alia, tidak penting hanya karena ia seorang perempuan. Mereka siap menginjak-injak kami berdua, demi melindungi cucu laki-laki mereka. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Perdebatan apapun dalam situasi ini tidak ada artinya. Aku menggendong Alia dan naik ke lantai 2, membanting pintu. Aku mengabaikan suara ibu mertuaku yang terdengar dari lantai bawah. Aku memandikan Alia, mengganti pakaiannya dengan yang bersih, memberinya sedikit bubur, lalu menidurkannya. Melihat bekas air mata yang belum kering di wajahnya yang seperti malaikat, hatiku hancur. Aku salah.
Kesalahan terbesarku adalah terlalu percaya dan mencintai seorang pria yang tidak pantas dan sebuah keluarga yang penuh kebohongan. Aku pikir pengorbanan dan kerja kerasku akan dibalas dengan kehidupan yang bahagia. Ternyata tidak. Mereka hanya menganggapku sebagai alat untuk memenuhi egoisme dan kebutuhan mereka, sebuah mesin pencari uang. Mereka telah menyentuh putriku. Itulah batas terakhir. Aku memeluk anakku dan berbisik seolah bersumpah. Alia, putri ibu. Maafkan ibu. Maaf ibu tidak bisa melindungimu dengan lebih baik. Tapi percayalah pada ibu. Mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu lagi. Mereka yang membuat kita menangis, ibu pastikan mereka akan membayar harganya, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Keesokan paginya, aku menelepon sahabat terbaikku, Sinta. Sinta bukan hanya sahabatku sejak kuliah, tetapi juga mitra bisnis yang bisa kupercaya. Setelah lulus, Sinta tidak berkarier di bidang ekonomi sepertiku, melainkan memilih jalan lain. Ia membuka sebuah agensi detektif swasta. Sinta cerdas, tajam, dan bisa menjaga rahasia, sehingga bisnisnya cukup sukses. Saat ini, dialah satu-satunya orang yang bisa kupercaya untuk menceritakan segalanya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Melihatku, Sinta tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ya ampun, Kirana, kamu kenapa kuyu begini? Ada apa? Ada masalah di perusahaan? Aku menggelengkan kepala dan memaksakan senyum. Perusahaan baik-baik saja. Ini masalah rumahku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya kepada Sinta. Mulai dari malam takbiran yang menentukan itu hingga apa yang kusaksikan melalui kamera kemarin. Aku bercerita dengan tenang, tidak menangis atau mengeluh. Suaraku datar dan dingin, tetapi Sinta bisa merasakan badai yang bergejolak di dalam diriku. Setelah mendengar semuanya, Sinta menggebrak meja. Wajahnya memerah karena amarah, mewakiliku. Gila. Bima, brengsek itu, tidak bisa dipercaya. Dengan wajah sok alimnya, bagaimana bisa dia melakukan perbuatan sekeji itu, dan keluarganya juga sama saja. Dari ibu sampai adiknya, semuanya penipu. Jadi, apa rencanamu? Ceraikan dia sekarang juga. Sampah seperti itu harus dibuang ke jalanan. Aku menggelengkan kepala. Suaraku anehnya terdengar tenang. Cerai. Tidak sesederhana itu, Sinta. Kalau aku cerai sekarang, apa yang kudapat? Rumah itu atas nama bersama. Meskipun sebagian besar uangku, kalau di pengadilan pasti akan dibagi dua. Lalu Bima akan dengan santainya mengambil separuh rumah itu, dan tinggal bersama rubah betina dan anaknya. Putriku, Alia, akan kehilangan ayahnya, dan aku akan kehilangan suami serta separuh hartaku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sinta menatapku dengan cemas. Jadi kamu mau bersabar dan menerimanya? Bersabar? Aku tertawa dingin. Sekarang, kata sabar, sudah tidak ada dalam kamusku. Mereka tidak memberi kami berdua jalan untuk hidup, jadi aku juga tidak perlu berbelas kasihan pada mereka. Sinta, aku butuh bantuanmu. Tanpa ragu sedikit pun, Sinta langsung mengangguk. Katakan saja, apapun yang bisa kubantu, akan kulakukan. Pertama, kataku, selidiki semua informasi tentang wanita dan anak itu. Nama, umur, asal, pekerjaan, tempat tinggal sekarang. Dan kapan hubungan mereka dengan suamiku dimulai. Aku ingin tahu segalanya. Semakin detail, semakin baik. Terutama akta kelahiran anak itu, siapa nama ayah yang tertera di sana. Itu mudah, Sinta, menjentikkan jarinya. Dengan jaringanku, hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Kedua, lanjutku, awasi seluruh keluarga mertuaku. Ibu mertua, adik ipar, dan terutama Bima. Aku ingin tahu setiap gerak-gerik dan hubungan mereka. Oke, jadi kamu mau berhadapan langsung dengan mereka? Tidak, jawabku dengan tatapan tajam. Aku tidak akan membuka kartuku jika tidak punya peluang menang yang pasti. Aku akan menyusun rencana yang sempurna dan bergerak perlahan. Aku tidak hanya ingin bercerai dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Aku ingin membuat mereka hancur secara sosial dan kehilangan segalanya.
Aku ingin mereka merasakan semua penderitaan yang kami alami. Aku akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal untuk kebohongan dan pengkhianatan mereka. Sinta menatap mataku dalam-dalam. Di sana, tidak ada lagi sosok sahabatnya yang lembut dan baik hati. Di hadapannya kini adalah seorang wanita yang hatinya telah membatu dan matanya menyala dengan api kebencian. Sinta tidak mencoba menghentikanku. Ia mengerti. Ia tahu bahwa ketika seorang ibu didorong ke ujung tanduk untuk melindungi anaknya, ia bisa melakukan apa saja. Aku mengerti, kata Sinta tegas. Jangan khawatir, Kirana. Kamu tidak sendirian. Ada aku di sini. Bajingan-bajingan itu akan kubuat mereka menyesal telah mengusik sahabatku. Meninggalkan kafe, hatiku terasa lebih ringan. Memiliki tujuan yang jelas membuatku tidak lagi merasa lemah atau sakit. Mulai saat ini, aku bukan lagi korban. Aku akan menjadi pemburu. Dan mangsaku adalah seluruh keluarga mertuaku. Tepat 3 hari kemudian, Sinta menelepon. Suaranya singkat. Di tempat biasa. Siapkan mental bajamu. Aku tahu bahwa kenyataan yang akan kuhadapi tidak akan mudah. Sesampainya di kafe, Sinta sudah menunggu. Di hadapannya tergeletak sebuah amplop coklat, tanpa berkata apa-apa. Ia mendorong amplop itu ke arahku. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Hal pertama yang kulihat adalah salinan akta kelahiran. Nama anak, Dika Pratama. Nama ibu, Rina Lestari. Dan di kolom ayah, nama Bima Aditya tertera dengan jelas. Jantungku serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Harapan samar terakhirku bahwa mungkin ada kesalahan, hancur berkeping-keping. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Aku membuka halaman berikutnya. Ada beberapa lembar foto yang diambil secara diam-diam. Foto pertama adalah Bima sedang membonceng Rina dan Dika di atas motor. Dika duduk di depan, memeluk leher ayahnya. Mereka tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Foto berikutnya, mereka berada di sebuah taman bermain. Bima menggendong Dika di pundaknya, sementara Rina dengan mesra menyeka keringat di dahinya. Dan foto terakhir, foto yang paling menyakitkan hatiku adalah foto mereka di sebuah kamar kos kecil. Bima duduk di lantai, dengan sabar mengajari Dika menulis, sementara Rina duduk di tempat tidur, memandangi ayah dan anak itu dengan tatapan penuh cinta. Aku menatap foto-foto itu lekat-lekat. Rasanya seolah-olah dalam hidupku sendiri, hanya aku yang menjadi orang asing. Suami yang tidur seranjang denganku, ayah dari putriku, ternyata memiliki keluarga lain, kehidupan lain yang sama sekali tidak kuketahui. Dia begitu pandai berakting. Sampai-sampai aku tidak pernah curiga sedikit pun. Hari-hari ketika ia bilang ada rapat di luar kota, hari-hari ketika ia bilang ada tugas dinas jauh, sebenarnya adalah untuk menemui keluarga kecilnya itu. Gaji guru yang katanya pas-pasan itu, ternyata digunakan untuk menafkahi mereka. Sinta menyodorkan segelas air putih. Kamu baik-baik saja? Aku menggeleng. Aku sama sekali tidak baik-baik saja, tapi aku tidak menangis. Saat ini, air mata adalah hal yang paling mewah dan tidak berguna. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka dokumen-dokumen berikutnya. Sinta telah menyelidiki dengan sangat teliti. Rina Lestari, 26 tahun, berasal dari sebuah kota kecil. Saat ini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah butik. Dia dan Bima pertama kali bertemu saat Bima membawa murid-muridnya studi tour. Mereka telah menjalin hubungan selama hampir 7 tahun. 7 tahun. Itu berarti Bima mulai mengkhianatiku tidak lama setelah kami menikah, atau bahkan mungkin sebelumnya. Dika tahun ini berusia 6 tahun. Sebelum aku melahirkan Alia, dia sudah memiliki anak lain. Kebenaran yang kejam terpampang di depan mataku. Dingin dan tanpa ampun. Cinta, kepercayaan, kenangan indah bersama Bima. Sekarang semua itu hanyalah sebuah komedi yang menggelikan. Dia tidak hanya menipuku, tetapi juga menginjak-injak cinta dan pengorbananku. Lihat ini, Sinta menunjuk salah satu bagian laporan. Bima setiap bulan mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah ke Rina dan anaknya. Dengan gaji guru, itu tidak mungkin. Sudah pasti dia menggelapkan uangmu untuk menghidupi selingkuhannya. Aku mengepalkan kedua tanganku. Benar. Bima terkadang meminta uang kepadaku.
Kadang untuk membeli buku ajar, kadang untuk membantu murid berprestasi, kadang juga untuk memberi uang saku pada orang tuanya. Aku pikir itu adalah tanggung jawabku, jadi aku tidak pernah menolaknya. Ternyata, dengan tanganku sendiri, aku telah memberikan uang hasil jerih payahku kepada simpanan dan anak haram suamiku. Bodoh. Sungguh bodoh. Aku menutup amplop itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas dengan hati-hati. Tidak ada emosi yang terbaca di wajahku. Sinta menatapku dengan cemas. Kirana, jangan berpikir untuk melakukan hal-hal bodoh. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tersenyum. Senyum yang dingin. Bukan hal bodoh, Sinta. Aku sekarang sangat sadar. Lebih sadar dari sebelumnya. Terima kasih. Dokumen ini lebih berharga dari emas. Sekarang, permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku menitipkan Alia di rumah orang tuaku, berbohong bahwa ada pekerjaan mendesak di kantor dan harus lembur. Aku butuh ruang yang tenang untuk menata segalanya dan merencanakan langkah selanjutnya. Aku duduk sendirian di kantor. Di luar, kota sudah gemerlap dengan lampu-lampu. Kerlip cahaya dari gedung-gedung pencakar langit tidak menghangatkan hatiku, malah membuatku merasa semakin kesepian. Aku membuka kembali amplop dari Sinta, memeriksa setiap foto, membaca setiap kata. Rasa sakit itu masih ada, tetapi tidak lagi bisa menghancurkanku. Ia telah berubah menjadi kekuatan lain, kebencian yang dingin dan tekad sekeras baja. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang telah memberikan penderitaan ini kepada kami hidup dengan nyaman. Tak lama kemudian, Sinta datang ke kantor. Di tangannya ada 2 kotak makan dan sebotol anggur. Aku tahu kamu tidak akan makan apa-apa, katanya, balas dendam juga butuh tenaga. Kami duduk dalam diam. Hanya suara gelas anggur yang sesekali beradu. Akhirnya, aku yang pertama membuka suara. Sinta, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan langsung menceraikannya. Aku tahu, jawab Sinta. Kamu sudah bilang. Tapi secara spesifik, apa rencanamu? Jangan bertindak emosional. Harus ada rencana yang jelas. 1 langkah salah saja, yang rugi adalah kamu dan Alia. Perkataan Sinta benar, aku tidak bisa terburu-buru. Keluarga mertuaku seperti tumor ganas. Untuk menghilangkannya, perlu operasi yang hati-hati. Harus dipotong satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Tujuanku sangat jelas, kataku tegas. Pertama, harta. Aku harus mendapatkan kembali rumah itu. Itu adalah darah dan keringatku. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan wanita itu. Kedua, kehormatan dan karier Bima. Aku ingin dia hancur secara sosial, dicemooh oleh rekan-rekannya, dan menjadi begitu hina hingga tidak ada yang mau melihatnya. Ketiga, persatuan munafik keluarga mereka. Aku ingin mereka saling menyerang dan merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat. Sinta mengangguk. Rencananya sangat memuaskan. Tapi bagaimana cara melaksanakannya? Sekalipun mereka sampah, mereka tetap keluarga dan akan saling melindungi. Maka kita harus menghancurkannya dari dalam, jawabku. Setiap pohon pasti punya cabang busuk yang paling mudah patah. Dalam keluarga Bima, kelemahan itu adalah Gilang, adik iparku, dan keserakahan ibu mertuaku. Aku mulai menganalisis kepada Sinta. Gilang adalah pemuda malas, sombong, dan selalu iri pada kakaknya. Dia merasa orang tuanya lebih menyayangi Bima dan aku, sebagai kakak ipar, meremehkannya. Harga diri dan keserakahannya adalah senjata paling ampuh yang bisa kugunakan. Ibu mertuaku sangat patriarkis dan menginginkan cucu laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Sekarang setelah ada Dika, ia akan melakukan apa saja untuk melindungi anak itu, bahkan dengan mengorbankan kebahagiaanku. Namun, keserakahannya tidak berhenti di situ. Ia menginginkan uang dan ingin anak bungsunya juga bisa hidup di rumah yang bagus seperti kakaknya. Jadi, langkah pertama, kataku, adalah mengincar Gilang. Memberinya umpan yang sangat besar. Mimpi untuk mengubah nasib. Begitu dia masuk perangkap, dia sendiri yang akan menekan seluruh keluarganya dan menciptakan keretakan dari dalam. Umpan apa?
Mata Sinta berbinar. Seorang wanita, aku menyeringai. Wanita yang sangat cantik, sangat kaya, dan berpura-pura jatuh cinta padanya. Pria seperti Gilang, diberi uang pun tidak akan bisa mendapatkan wanita seperti itu. Sekali mendapatkannya, dia tidak akan mau melepaskannya. Sinta langsung mengerti maksudku. Serahkan padaku. Aku punya orang yang sangat cocok untuk peran ini. Tunggu saja. Ini akan menjadi drama yang sangat menarik. Kami duduk hingga larut malam, menghitung setiap kemungkinan, menyusun rencana langkah demi langkah. Malam semakin larut, tetapi di kepalaku, aku melihat jalan yang terang benderang, itu adalah jalan balas dendam. Mungkin jalan yang penuh duri, tetapi aku tahu di ujung jalan itu, keadilan untuk kami berdua menanti. Sinta bekerja sangat cepat. Hanya dalam seminggu, semua persiapan selesai. Umpan yang ia sebutkan bernama Dewi. Seorang wanita muda yang bekerja di kantor Sinta. Aku pernah bertemu Dewi sekali. Dia sangat cantik, berpenampilan modis, pandai bicara, dan cerdas. Yang terpenting, Dewi memiliki bakat akting alami. Sinta menciptakan latar belakang yang sempurna untuknya. Putri dari keluarga kaya, yang baru saja kembali dari luar negeri dan ingin mempelajari lingkungan bisnis di dalam negeri. Panggung sandiwara ditetapkan di sebuah lounge kelas atas yang sering dikunjungi Gilang untuk pamer dan mencari peluang. Malam itu, Dewi tampil glamor dengan gaun bermerek, sepatu hak tinggi mahal, dan tas edisi terbatas. Dia duduk sendirian di bar, memancarkan aura angkuh namun kesepian, menarik perhatian semua pria di sana. Tentu saja, Gilang salah satunya. Seperti yang diduga, Gilang tidak melewatkan mangsa seperti itu. Dia mendekat dan mencoba merayunya dengan kata-kata murahan dan bualan kosong. Dia memperkenalkan dirinya sebagai investor muda yang menjanjikan dan sedang mengelola beberapa proyek properti besar. Dia menambahkan bahwa kakaknya adalah seorang guru hebat yang terkenal dan kakak iparnya adalah seorang pengusaha wanita yang sukses. Dewi, yang berperan sebagai putri konglomerat naif, menunjukkan kekaguman. Dia mendengarkan bualan Gilang dengan serius, melontarkan kata-kata pujian seperti, "Wow, hebat sekali. Keluarga Anda pasti sangat bangga." Harga diri Gilang melambung, dan dia menjadi semakin angkuh. Sepanjang malam, Gilang memamerkan dirinya dengan berbagai cara. Memesan anggur termahal dan memberi tip besar kepada para staf. Tentu saja, semua biaya itu sudah dilunasi secara diam-diam oleh Sinta sebelumnya. Menjelang akhir pesta, Dewi secara kebetulan lupa membawa dompetnya. Gilang, yang mabuk oleh pesona dan alkohol, tanpa ragu mengeluarkan dompetnya dan membayar tagihan yang jumlahnya fantastis. Itulah jebakan pertama. Dewi berterima kasih berulang kali dan meminta nomor telepon Gilang, mengatakan ingin mentraktirnya makan keesokan harinya sebagai ucapan terima kasih. Selama beberapa hari berikutnya, Dewi mulai melancarkan serangannya. Dia membawa Gilang ke restoran mewah dan berbelanja di mal-mal kelas atas. Setiap kali, dia dengan cerdik membuat Gilang yang membayar. Dengan alasan seperti, kartuku tiba-tiba tidak bisa digunakan, atau aku lupa bawa uang tunai, Gilang, didorong oleh kesombongan dan keinginan untuk memenangkan hati wanita cantik, setiap kali mengertakkan gigi dan membayar. Untuk membuat sandiwara lebih meyakinkan, Sinta menyewakan mobil mewah untuk Dewi. Dewi mengendarai mobil itu untuk menjemput Gilang, memperkenalkannya sebagai mobil keluarga, dan berjanji, kalau kita berjodoh, Papa pasti akan membelikan mobil yang lebih bagus untukmu. Gilang serasa berada dalam mimpi. Dia benar-benar percaya telah menemukan tambang emas, dan hidupnya akan segera memasuki babak baru. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanyalah boneka dalam sandiwara yang disutradarai olehku dan Sinta. Dan harga dari mimpi indah yang fana ini akan jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Gilang menelan umpan manis itu dengan bodohnya. Jebakan asmara itu bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Gilang benar-benar tergila-gila pada pacar kayanya dan menghabiskan uang seperti air untuk membuatnya terkesan. Pakaiannya berganti menjadi merek desainer, jam tangannya mahal, dan ponselnya model terbaru. Tabungannya yang tidak seberapa cepat ludes. Ketika uangnya habis, ia mulai meminta kepada orang tuanya di rumah. Awalnya,
Kedua mertuaku senang melihat putra bungsu mereka memiliki pacar yang cantik dan dari keluarga baik-baik. Mereka membanggakannya kemana-mana, mengatakan akan segera memiliki menantu yang cantik, baik, dan kaya raya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Gilang terus-menerus meminta uang. Awalnya hanya ratusan ribu, kemudian meningkat menjadi jutaan. Uang pensiun mereka tidak sanggup menutupi pengeluaran sebesar itu. Tidak mendapatkan uang dari orang tuanya, Gilang mulai meminjam dari teman-temannya. Namun, teman-temannya juga sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak punya uang banyak untuk dipinjamkan. Akhirnya, atas saran teman-teman buruknya, Gilang terjerat utang pada rentenir. Bunga yang membengkak seperti bola salju. Dalam sekejap, utang Gilang mencapai puluhan juta. Para penagih utang mulai datang ke rumah dan mengancam. Kedua mertuaku gemetar ketakutan, pontang-panting mencari pinjaman untuk melunasi utang putra mereka. Rumah yang tadinya tenang kini setiap hari dipenuhi suara pertengkaran. "Apa yang kamu lakukan sampai punya utang sebanyak itu?" teriak ayah mertuaku. "Aku kan sedang pacaran," balas Gilang dengan urat leher menegang. "Pacarku anak orang kaya, aku tidak mungkin kelihatan miskin di depannya. Ayah dan ibu tidak mau memberi uang, jadi aku cari cara sendiri. Apa kalian mau kehilangan calon menantu sebaik ini?" Di bawah tekanan, mereka mulai mengalihkan masalah ini kepada kami. Ibu mertuaku menelepon Bima sambil menangis. "Bima, tolonglah adikmu. Dia bodoh sekali sampai berutang pada rentenir. Sekarang orang-orang itu datang setiap hari, mengancam akan memotong tangan dan kakinya kalau tidak dibayar. Kami orang tua ini mau cari uang di mana lagi?" Mendengar itu, Bima sangat marah. Ia menelepon Gilang dan memarahinya habis-habisan. "Kamu sudah dewasa, apa otakmu hanya pajangan? Pacaran macam apa sampai terlilit utang? Selesaikan masalahmu sendiri, jangan ganggu aku." Enak sekali kakak bicara. Suara Gilang di seberang telepon tidak mau kalah. "Kakak kan enak, dapat istri kaya, tinggal di rumah bagus dan nyaman. Aku ini apa? Apa kakak pernah memikirkanku? Aku juga harus sukses, harus menikah. Sekarang aku sedang susah. Kenapa kakak sebagai abang malah bicara begitu?" Pertengkaran kedua kakak beradik itu semakin sengit. Akhirnya, ibu mertuaku mengajukan sebuah solusi. Ia mengundang kami untuk makan malam keluarga yang mencekam. "Kirana, mulainya." Suaranya lembut, tetapi penuh perhitungan. "Ibu tahu kamu menantu yang berbakti dan sangat peduli pada keluarga. Kamu lihat kan, masalah Gilang? Dia juga sudah waktunya menikah. Keluarga perempuannya juga berada, kita tidak bisa membiarkan anak kita kelihatan rendah. Jadi, bagaimana kalau kalian menjual rumah yang kalian tinggali sekarang?" Aku berpura-pura terkejut. "Jual rumah? Kenapa harus jual rumah, Bu?" "Jual saja. Lalu uangnya bisa dipakai untuk membelikan Gilang rumah dan modal usaha. Sisanya bisa kalian pakai untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil. Lagi pula Alia kan masih kecil, tidak butuh ruang yang luas. Kalau kalian membantu adikmu sekarang, nanti dia juga akan tahu berterima kasih." Inilah tujuan akhirnya. Ia ingin merebut rumahku untuk diberikan kepada putra bungsunya yang berharga. Aku menatap Bima, menunggu reaksinya. Ia mengerutkan kening. Tampaknya tidak setuju. "Ibu, apa-apaan ini? Itu kan rumah kami, bagaimana bisa dijual? Kenapa tidak bisa?" Ibu mertuaku meninggikan suaranya. "Dia itu adik kandungmu. Apa kamu tidak kasihan padanya? Atau kamu takut sama istrimu, jadi hanya dengarkan kata-kata istrimu dan melupakan adikmu?" Gilang, melihat ibunya membelanya, menjadi semakin berani. "Benar. Di rumah itu kan juga ada uang dari ayah dan ibu, juga uang kakak. Mbak Kirana kan penghasilannya besar, bisa beli rumah lain. Atau jangan-jangan Mbak tidak mau membantu karena aku miskin?" Suasana di rumah menjadi sangat tegang. Keretakan pertama dalam keluarga mereka terlihat dengan jelas dan dalam. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menunduk, berpura-pura menjadi istri dan menantu yang serba salah. Namun, di dalam hati, aku tersenyum. Sandiwaraku baru saja dimulai. Sementara badai melanda keluarga mertuaku, perusahaan keluargaku juga menghadapi krisis besar.
Kami sedang mengerjakan sebuah proyek besar, pembangunan kompleks resor mewah, sebuah kontrak emas yang bisa mendatangkan keuntungan besar. Semuanya berjalan lancar. Proposal rinci kami mendapat penilaian tinggi dan kami hampir yakin akan menang. Namun, di saat-saat terakhir, pihak klien tiba-tiba memberitahu bahwa mereka telah memilih mitra lain. Dan mitra itu tidak lain adalah Tirtayasa, seorang pengusaha kaya baru di industri yang terkenal dengan metode persaingan liciknya. Yang mengejutkan adalah proposal perusahaan Tirtayasa, mulai dari konsep desain hingga strategi bisnis, sangat mirip dengan proposal kami. Satu-satunya perbedaan adalah mereka menawarkan harga yang sedikit lebih rendah. Kehilangan kontrak besar ini merupakan pukulan telak bagi perusahaan. Ayahku, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membangun perusahaan, syok hingga tekanan darahnya naik dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Seluruh karyawan perusahaan resah, dan kami yakin ada mata-mata internal. Aku juga berpikir begitu. Proposal ini adalah dokumen sangat rahasia, hanya beberapa eksekutif puncak yang memiliki akses. Aku meninjau kembali semua orang yang terlibat, tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah lama mengabdi, loyal, dan dapat dipercaya. Lalu, sebuah pikiran melintas di benakku, pikiran yang membuatku merinding, suamiku, Bima. Dia seorang guru yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, tetapi belakangan ini dia menunjukkan minat yang tidak biasa pada pekerjaanku. Dia sering bertanya tentang kemajuan proyek atau pesaing kami, bahkan suatu kali, dia menanyakan detail teknis yang sangat spesifik tentang gambar desain. Sesuatu yang mustahil diketahui oleh seorang guru bahasa Indonesia. Saat itu, aku hanya berpikir dia khawatir pada istrinya dan ingin berbagi beban pekerjaan. Selain itu, aku punya kebiasaan membawa pulang dokumen perusahaan saat sibuk. Aku sering meletakkan proposal penting atau kontrak di atas meja kerja di kamar tidur. Mungkinkah? Untuk memastikan kecurigaanku, aku mulai mengamati Bima lebih dekat. Aku menyadari ada banyak hal aneh dalam perilakunya belakangan ini. Dia sering menerima telepon diam-diam atau terkejut saat aku tiba-tiba masuk ke kamar. Uang belanja bulanan yang kuberikan juga tidak pernah jelas digunakannya untuk apa. Aku teringat perkataan Sinta bahwa Bima memberikan tunjangan 5 juta rupiah setiap bulan kepada simpanan dan anaknya. Gaji gurunya hanya sedikit di atas 5 juta. Lalu dari mana ia mendapatkan uang untuk menafkahi simpanannya, memenuhi pengeluaran pribadinya, sambil berpura-pura tidak kekurangan di hadapanku? Jawabannya hanya satu, dia telah mencuri uangku. Tetapi mencuri uang tunai dan menjual rahasia perusahaan adalah dua hal yang berbeda. Tingkat pengkhianatannya jauh lebih kejam dan hina. Aku tidak ingin percaya, tetapi semua bukti tidak langsung menunjuk padanya. Pria yang kucintai, ayah dari putriku, ternyata bukan hanya berselingkuh, tetapi juga seorang mata-mata industri yang siap menjual keluarga istrinya demi menghidupi simpanan dan anak haramnya. Kebencianku berkobar lebih kuat dari sebelumnya. Jika kecurigaanku benar, dia tidak hanya pantas dihukum, tetapi juga harus jatuh ke dasar neraka terdalam. Aku memutuskan untuk memasang perangkap. Perangkap yang sangat besar, untuk menangkap rubah tua berkedok suami yang baik hati ini dengan tanganku sendiri. Untuk mendapatkan kepastian 100% bahwa Bima adalah mata-mata internal, aku meminta Sinta untuk menyuruh orang membuntutinya. Hasilnya tidak mengejutkan. Orang suruhan Sinta berhasil mengambil foto Bima yang sedang bertemu diam-diam dengan orang kepercayaan Tirtayasa di sebuah kafe terpencil. Ekor rubah itu telah tertangkap. Sekarang saatnya memasang perangkap. Aku memberitahukan rencanaku kepada ayah dan para eksekutif kunci perusahaan. Awalnya mereka semua menentang karena terlalu berisiko, tetapi setelah aku menjelaskan rencana detailnya, dan karena amarah terhadap pengkhianat masih membara, akhirnya mereka semua setuju. Kami memutuskan untuk menggunakan strategi umpan balik. Menggunakan keserakahan Bima untuk memberikan pukulan fatal kepada Tirtayasa. Kami menciptakan proyek baru, sebuah proyek fiktif. Rencana pembangunan pabrik bahan bangunan canggih, bidang yang juga sedang diincar oleh Tirtayasa. Proposalnya dibuat dengan sangat teliti. Semua angka dimanipulasi dengan cermat, mulai dari analisis pasar, perkiraan biaya, hingga rencana pemasaran. Dari luar,
Proyek ini tampak seperti proyek super menguntungkan yang menjamin keuntungan luar biasa, seperti angsa yang bertelur emas. Namun, di dalamnya ada jebakan mematikan. Semua teknologi yang disebutkan dalam proposal belum teruji, biaya peralatan mesin digelembungkan beberapa kali lipat dari harga sebenarnya, dan pemasok bahan baku yang kami sebutkan sebenarnya tidak ada. Siapapun yang bodoh berinvestasi dalam proyek ini akan kehilangan segalanya, tanpa sisa sepeser pun. Umpan sudah siap, tinggal menunggu ikan memakannya. Aku mulai berakting. Aku sengaja membawa pulang tumpukan dokumen tebal proyek fiktif itu. Aku berpura-pura sangat sibuk dan stres, sering bekerja hingga larut malam, dan terus-menerus menggumamkan angka-angka dan kesempatan emas untuk mengubah nasib. Aku bahkan berpura-pura menelepon mitra, berbicara dengan suara keras tentang keuntungan fantastis dan kerahasiaan mutlak proyek ini. Bima, seperti yang diduga, tidak tinggal diam. Dia mendekat, berpura-pura khawatir, dan bertanya, "Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Proyek apa sih yang begitu penting?" Aku menghela napas, berpura-pura lelah. "Kamu tidak perlu tahu. Ini menyangkut hidup mati seluruh perusahaan kita. Kalau berhasil, perusahaan akan benar-benar berubah, tapi tekanannya sangat besar. Pesaingnya banyak, dan kalau ada sedikit saja celah, kita bisa kehilangan segalanya." Kata-kataku adalah undangan yang menggodanya. Aku tahu aku telah menekan tombol yang tepat. Malam itu, aku berpura-pura tidur nyenyak. Sekitar tengah malam, aku merasakan seseorang bangkit dari tempat tidur dengan pelan. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, aku membuka mata sedikit. Aku melihat Bima mengendap-endap ke meja kerjaku. Dia dengan hati-hati membuka tas kerjaku dan memotret dokumen lembar demi lembar dengan ponselnya. Tangannya gemetar karena takut dan gembira. Aku tetap berbaring diam. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena benci. Pria yang telah kucintai selama bertahun-tahun itu, tanpa ragu sedikit pun, sedang menjualku dan keluargaku. Setelah selesai memotret, ia dengan hati-hati merapikan semuanya seperti semula dan pergi ke balkon untuk menelepon seseorang. Suaranya berbisik, tetapi cukup jelas untuk kudengar. "Barang kelas 1. Harganya sama seperti yang kemarin. Kalau yang ini selesai, beri aku bagian yang besar." Ikan telah memakan umpan. Sekarang saatnya menarik jala. Beberapa hari kemudian, berita tentang proyek super besar Tirtayasa tersebar di kalangan pebisnis. Dia mengumpulkan dana besar-besaran dan mengadakan konferensi pers megah, menyatakan akan merevolusi industri bahan bangunan. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang sedang ia bangga-banggakan adalah kuburan uang yang telah kugali untuknya. Bima tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia menerima sejumlah besar uang sebagai imbalan atas informasi yang ia jual. Ia membelikanku tas bermerek, mengatakan itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan. Aku menerimanya sambil tersenyum, tetapi di dalam hati aku hanya merasa jijik. Ia bahkan memberikan segepok uang kepada Gilang sambil menyombongkan diri. "Lihat kan? Kakak tidak melupakanmu. Pakai ini untuk bayar utangmu dulu. Dan sadarlah, bekerjalah. Jangan menyusahkan orang tua lagi." Gilang menerima uang itu dengan gembira. Konflik antara kedua kakak beradik itu untuk sementara mereda berkat uang kotor itu. Bima pasti merasa seperti seorang pahlawan. Ia punya uang untuk menafkahi simpanannya dan menyelesaikan masalah di rumah. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sebulan kemudian, proyek Tirtayasa mulai runtuh. Mesin yang diimpor tidak berfungsi, pemasok bahan baku tidak ada, dan para mitra satu persatu menarik dana mereka. Tirtayasa, yang tadinya sombong setinggi langit, dalam sekejap jatuh ke jurang. Terlilit utang miliaran rupiah. Ia dengan panik mencari tahu penyebabnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia tahu bahwa orang yang menjual informasi kepadanya adalah Bima. Amarah seorang penjahat yang tertipu lebih menakutkan dari apapun. Ia tidak melapor ke polisi atau mengajukan gugatan. Ia punya caranya sendiri. Hari itu, Bima sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba pintu kelas dibuka dengan kasar. Tirtayasa masuk, memimpin sekelompok preman bertato dengan wajah sangar. Di tengah keterkejutan para siswa,
Mereka menyeret Bima dari mimbar seperti binatang. Pak, apa yang kalian lakukan? Teriak para siswa ketakutan. Guru kalian ini punya utang padaku. Aku datang untuk menagihnya. Geram Tirtayasa, lalu memerintahkan anak buahnya. Bawa bajingan ini ke lapangan. Mereka menghajar Bima di tengah lapangan sekolah, di depan semua guru dan siswa, hingga nyaris mati. Mereka tidak menggunakan senjata, hanya tinju dan kaki, tetapi setiap serangan diarahkan ke titik vital. Bima hanya bisa menutupi kepalanya, berteriak kesakitan dan menahan malu. Setelah puas melampiaskan amarah, Tirtayasa melemparkan selembar kertas dan pulpen ke wajah Bima. Dengar baik-baik. Gara-gara kau, aku rugi miliaran. Anggap saja aku sial. Tapi uang yang kubayar untuk informasi itu harus kau kembalikan. Tanda tangani surat utang ini, senilai 5 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dengan wajah berlumuran darah, Bima menandatangani surat utang itu dengan gemetar, menahan malu yang luar biasa. Kehormatannya sebagai seorang guru, karier yang telah ia bangun dengan susah payah, semuanya menjadi abu dalam sekejap sore itu. Kabar bahwa guru Bima didatangi preman dan dihajar di sekolah karena utang menyebar dengan cepat. Pihak sekolah segera menonaktifkan Bima dari tugas mengajar dan memulai penyelidikan. Namanya masuk daftar hitam, dan kehidupannya sebagai seorang guru telah berakhir. Itu baru hukuman pertama yang harus ia terima. Setelah insiden di sekolah, Bima benar-benar hancur. Ia mengurung diri di kamar sepanjang hari, tidak berani bertemu siapapun. Namun, tragedi tidak berhenti di situ. Ibu mertuaku, setelah tahu putra sulungnya dihajar dan terlilit utang 5 miliar, kembali menyanyikan lagu lamanya, "Kita harus jual rumah." Hanya dengan menjual rumah kita bisa melunasi utang Bima dan membiayai pernikahan Gilang. Kali ini ia berhasil mengajak serta ayah mertuaku. Ayah mertua yang biasanya pendiam dan lembut, akhirnya mengangguk karena khawatir pada putranya. Tekanan dari seluruh keluarga menimpaku. Aku tahu giliranku telah tiba. Setelah beberapa hari diam dan bersabar, aku berpura-pura lelah dan pasrah. Saat makan malam, aku menghela napas dan berkata, aku juga sudah sangat lelah. Rumah ini terus-menerus ribut karena uang. Ayah, ibu, dan kalian berdua, jika sudah memutuskan begitu, aku hanya bisa menurut, asalkan keluarga bisa tenang. Mendengar itu, wajah ibu mertuaku dan Gilang berseri-seri. Mereka tidak menyangka aku akan setuju semudah ini. Mereka pikir aku telah menyerah pada tekanan mereka. Bima hanya diam, menunduk menatap mangkuk nasinya. Dia tahu dia telah kehilangan semua hak untuk berbicara di rumah ini. Aku segera menghubungi Sinta. Sudah saatnya kakakmu muncul. Sinta tertawa di seberang telepon. Jangan khawatir. Semua sudah siap. Kakak Sinta, Hendra, adalah seorang pengusaha sukses dengan perawakan tegap dan penampilan yang dapat dipercaya. Aku memperkenalkan Hendra kepada keluarga mertuaku sebagai mantan mitra bisnis yang sedang mencari rumah. Dengan alasan kenalan, Hendra menawarkan untuk membeli rumah dengan harga sedikit di atas harga pasar. Ibu mertuaku dan Gilang matanya berbinar mendengar harganya. Mereka mendesakku untuk segera memprosesnya, takut pembeli berubah pikiran. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah itu sebenarnya adalah uangku yang ditransfer melalui rekening Hendra. Pada hari penandatanganan akta jual beli, ibu mertuaku dan Gilang bersikeras ikut, khawatir aku akan berbuat macam-macam. Mereka meneliti setiap angka di surat perjanjian, dan baru menghela napas lega setelah memastikan uang telah ditransfer ke rekening bersama kami. Nah, sudah selesai, kata ibu mertuaku dengan nada kemenangan. Uang ini biar ibu yang pegang sementara untuk mengurus semuanya. Untuk bayar utang Bima, sisanya untuk beli rumah Gilang. Aku hanya tersenyum tipis, biarlah mereka bergembira. Dia tidak tahu bahwa aset terbesarnya, rumah itu, sudah aman di tanganku. Dan uang yang ada di rekening itu pun, aku punya cara untuk mengambilnya kembali, bahkan lebih. Sandiwara ini masih menyisakan babak puncaknya. Pada hari kami pergi ke kantor pertanahan untuk menyelesaikan prosedur akhir penjualan rumah, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat sedang duduk menunggu giliran, mataku tak sengaja tertuju pada setumpuk dokumen yang tergeletak di meja seorang staf di dekatku.
Sebuah nama yang kukenal tertulis di sana, Bima Aditya. Jantungku berdebar kencang. Aku berpura-pura menjatuhkan pulpen, lalu membungkuk untuk mengambilnya sambil mengamati dokumen itu lebih dekat. Itu adalah akta jual beli sebuah apartemen mewah di kawasan Segitiga Emas, Jakarta, salah satu area termahal di kota, dan pemilik di surat perjanjian itu tidak lain adalah suamiku. Tanggal pembeliannya adalah sekitar 2 bulan yang lalu, tepat pada saat perusahaan kami kehilangan kontrak besar dan Tirtayasa memenangkannya. Semua kepingan puzzle menyatu. Uang yang diterima Bima dari menjual rahasia perusahaan tidak hanya digunakan untuk menafkahi simpanannya dan membayar utang adiknya. Dia menggunakan uang itu untuk membeli sarang baru bagi keluarga rahasianya, sebuah apartemen mewah. Dia sudah menyiapkan jalan keluar. Tempat di mana dia dan keluarga Rina bisa hidup dengan nyaman di atas darah, keringat, dan penderitaanku. Kebohongan dan perhitungan pria ini 1000 kali lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Amarah dingin mengalir di tulang punggungku, tetapi aku segera menenangkan diri. Aku tidak boleh menunjukkan emosiku sekarang. Aku harus tetap tenang. Aku harus menjadikan informasi berharga ini sebagai senjata paling tajam untuk menghancurkannya. Aku kembali duduk dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Bima dan keluarganya sama sekali tidak tahu bahwa aku baru saja menemukan rahasia besar yang akan menjerumuskan nasib mereka ke jurang kehancuran. Proses jual beli selesai, dan uang masuk ke rekening bersama. Ibu mertuaku dan Gilang dengan gembira membahas bagaimana mereka akan menggunakan uang itu. Bima tampak termenung. Mungkin sedang memikirkan utang 5 miliarnya dan karirnya yang hancur. Dia tidak tahu bahwa badai yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Aku menggenggam erat ponsel di sakuku. Senyum dingin tersungging di bibirku. Mangsa telah masuk perangkap. Sekarang saatnya mengencangkan jala. Seperti yang diduga, begitu rumah terjual, orang yang paling tidak sabar adalah Gilang. Ia terus-menerus menelepon Bima, mendesaknya untuk membagi uang agar ia bisa membeli rumah untuk menikahi Dewi. "Kak, uang hasil jual rumah di mana? Kirim setengahnya ke aku. Aku sudah menemukan rumah yang cocok. Harus segera bayar uang muka, kalau tidak nanti dibeli orang lain." Bima, yang pusing memikirkan utang Tirtayasa, tidak punya waktu untuk mengurus adiknya. Ia berteriak di telepon. "Tunggu sebentar. Uangnya dipegang ibu untuk bayar utang kakak. Kamu kan kerjanya hanya main-main, tidak tahu betapa susahnya aku." "Aku tidak mau tahu," teriak Gilang. "Utang itu kan utang kakak, jadi kakak yang selesaikan sendiri. Rumah itu harta bersama, jadi aku berhak dapat setengahnya. Jangan macam-macam." Kedua kakak beradik itu bertengkar hebat di telepon. Gilang menutup telepon dengan marah, dan karena tidak mendapatkan uang dari kakaknya, ia mengalihkan sasarannya kepadaku. Keesokan harinya, Gilang datang ke kantorku dan membuat keributan. Ia langsung masuk ke ruanganku, menendang meja dan kursi, membuat kegaduhan. "Mbak Ipar, uang rumah di mana? Berikan padaku. Pasti Mbak yang menghasut Mas Bima supaya tidak memberiku uang, kan? Aku sudah duga, Mbak selalu meremehkanku." Seluruh karyawan terkejut. Aku memberi isyarat agar mereka keluar dan dengan tenang menutup pintu. Aku menatap Gilang dengan ekspresi yang sangat kasihan dan sedih. "Gilang, tenang dulu. Duduk sini. Membuat keributan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah." Sikap lembutku membuat Gilang sedikit tenang, tetapi ia masih duduk di kursi dengan wajah kesal. Aku menuangkan segelas air untuknya dan menghela napas panjang. Aku juga sangat sedih. Mas Bima yang mengambil semuanya. Aku tidak dapat sepeser pun. Aku ini kan hanya wanita yang tidak punya kuasa di keluarga ini. "Kakak yang ambil semuanya?" tanya Gilang curiga. "Katanya ibu yang pegang untuk bayar utang kakak." Inilah saatnya aku melancarkan pukulan telak. Aku menatap Gilang dengan suara penuh makna. "Bayar utang itu mungkin hanya sebagian. Sepertinya bisnis Mas Bima sedang sangat lancar belakangan ini. Gilang, kamu tahu tidak? Mas Bima baru-baru ini membeli apartemen mewah di kawasan Segitiga Emas. Apartemen di sana harganya bisa miliaran. Aku juga tidak tahu dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Mungkin dia punya penghasilan lain yang tidak kita ketahui." Aku berbicara seolah-olah tidak sengaja membocorkan rahasia. Namun,
Setiap kataku adalah jarum yang menusuk harga diri dan rasa iri Gilang. Mata Gilang membelalak, wajahnya berubah dari terkejut menjadi marah, dan akhirnya pucat pasi. Apa? Apartemen mewah? Dia punya uang untuk beli apartemen sendiri, tapi bilang tidak punya uang untuk rumah adiknya dan bayar utangnya. Dia menipu seluruh keluarga. Dikuasai oleh rasa iri dan pengkhianatan, Gilang meledak dalam amarah. Ia bangkit berdiri dengan wajah penuh kebencian. Aku harus menanyakannya langsung. Aku tidak akan membiarkannya. Setelah berkata begitu, Gilang berlari keluar dari kantorku seperti ngengat yang terbakar api. Sambil keluar, ia tidak lupa berkata, "Mbak, terima kasih sudah memberitahuku yang sebenarnya." Aku duduk sendirian di kantor, menyesap teh, api telah disulut. Sekarang aku hanya perlu menunggu 2 harimau lapar saling menerkam hingga mati. Malam itu, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan, sekretarisku masuk dengan tergesa-gesa. "Bu, ada seorang wanita membuat keributan di lobi, katanya harus bertemu dengan ibu." "Wanita apa?" tanyaku sambil mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Dia tidak mau menyebutkan nama, hanya menangis dan bilang ini menyangkut nyawa putranya dan harus segera bertemu dengan ibu. Sebuah firasat muncul di hatiku. Aku samar-samar bisa menebak siapa dia. Aku berkata pada sekretarisku, "Suruh dia naik." Beberapa menit kemudian, pintu kantorku terbuka. Simpanan suamiku, Rina Lestari, masuk seperti angin, mengabaikan larangan sekretarisku. Penampilannya sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, dan wajahnya yang cantik bengkak karena air mata dan panik. Begitu melihatku, ia langsung berlutut di kakiku. "Ibu, tolong. Tolong selamatkan putra saya. Tolong selamatkan Dika." Aku duduk diam di kursi, menatap dingin wanita yang memohon kepadaku. Aku memberi isyarat pada sekretarisku untuk keluar dan menutup pintu. "Bangun. Kalau ada yang ingin dibicarakan, bicaralah dengan tenang. Kenapa aku harus menyelamatkan putramu?" Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Mungkin ketika kebencian mencapai puncaknya, seseorang tidak akan merasakan apa-apa lagi. Mas Gilang, isaknya. Dia sudah gila. Setelah tahu Mas Bima punya apartemen lain, dia datang ke sana dan mengamuk, lalu dia membawa Dika pergi. Dia bilang akan membunuh anak itu kalau Mas Bima tidak memberikan apartemen dan uang 2 miliar. "Ibu, bagaimana bisa dia melakukan itu pada keponakannya sendiri?" Saya sudah telepon Mas Bima, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut Mas Gilang nekat. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, hanya ibu yang bisa menyelamatkan anak saya, ucapnya sambil membenturkan kepalanya ke lantai. Ternyata binatang buas di dalam diri Gilang telah terlepas. Demi uang, ia bahkan tega menyakiti keponakannya sendiri. "Kenapa kamu pikir aku akan membantumu?" tanyaku dengan suara tanpa emosi. "Kamu dan suamiku telah menipuku. Putramu datang ke rumahku dan mengganggu putriku. Seharusnya aku orang yang paling bahagia mendengar berita ini." Rina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatapku. Matanya menunjukkan keputusasaan yang luar biasa. "Saya salah. Saya tahu saya tidak pantas memohon pada ibu. Tapi anak itu tidak bersalah. Dika hanya anak kecil, Bu. Tolong, anggap saja menolong satu nyawa yang malang. Kalau ibu bisa menyelamatkan Dika, saya akan melakukan apapun yang ibu perintahkan." Aku terdiam. Aku tidak kasihan padanya, tetapi perkataannya tidak salah. Dika hanyalah produk dari hubungan yang salah dan pendidikan yang keliru, seorang anak yang tidak bersalah. Lagi pula, aku juga ingin menyaksikan sendiri babak terakhir dari sandiwara keluarga mereka. Aku ingin melihat sejauh mana manusia-manusia ini bisa jatuh demi uang. "Di mana alamatnya?" tanyaku dingin. Rina dengan gembira segera menyebutkan alamat apartemen rahasia Bima. Aku menelepon Sinta. "Sinta, siapkan 2 pengawal bertubuh besar yang bisa diandalkan dan kirim mereka ke kawasan segitiga emas dalam 15 menit. Ada tontonan menarik." Bersama 2 pengawal yang dikirim Sinta, aku berdiri di depan pintu apartemen mewah itu. Aku menekan bel. Setelah beberapa lama,
Pintu terbuka sedikit dan Bima menjulurkan kepalanya. Wajahnya mengeras saat melihatku. "Kirana, bagaimana kamu bisa ke sini?" "Minggir," kataku, mendorongnya masuk seolah tidak pantas diajak bicara. Kedua pengawal mengikuti di belakangku. Pemandangan di dalam persis seperti yang dikatakan Rina, bahkan lebih buruk. Ruang tamu yang mewah dan mahal itu berantakan seperti medan perang. Gilang duduk di tengah ruang tamu, satu tangannya mencengkeram Dika, sementara tangan lainnya memegang pisau buah yang ditempelkan di leher anak itu. Dika menjerit ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Gilang, dengan mata merah dan rambut acak-acakan, terus berteriak seperti binatang buas. "Bajingan, kau mau serahkan kunci apartemen dan uangnya atau tidak? Mau lihat aku habisi keturunanmu ini?" Bima, melihatku dan para pengawal, wajahnya pucat pasi dan buru-buru melambaikan tangan. "Kirana, pulanglah. Ini urusan keluarga kami. Biar aku yang selesaikan." "Berbahaya. Urusan keluarga?" Aku tertawa sinis. "Sudah sampai begini masih bilang urusan keluarga? Kalau kamu tidak becus menyelesaikannya, biar aku yang turun tangan." Gilang, melihatku, menjadi semakin gila. Dia mengenali aku, kakak ipar yang selalu ia benci. "Oh, Mbak Ipar juga datang menonton? Bagus. Datang dan lihat bagaimana kelakuan kakakmu yang hebat ini pada adiknya. Adiknya terlilit utang, sementara dia diam-diam beli rumah dan hidup enak sendiri. Apa itu adil?" "Adil," jawabku dingin. "Tidak ada keadilan absolut di dunia ini. Yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Apa kamu pikir kamu kuat dengan menyandera anak kecil dan mengancam orang lain?" Perkataanku seperti menyiram bensin ke api. Gilang menggeram. "Diam. Apa yang kau tahu? Ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau, kakakku tidak akan jadi begini. Hari ini, aku dapat uangnya atau kita semua mati." Pisau di tangannya menggores leher Dika, meninggalkan bekas darah kecil. Anak itu menangis lebih keras. Rina, yang berdiri di sampingku, jatuh terduduk karena ketakutan. Bima hanya bisa berdiri dan memohon pada adiknya. "Gilang, tenang. Kita bicarakan baik-baik. Jangan sakiti anak itu. Kakak mohon. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi," teriak Gilang. "Serahkan uang 2 miliar dan surat apartemennya sekarang." Aku hanya berdiri melipat tangan, mengamati dalam diam. Kegilaan Gilang, ketidakberdayaan Bima, keputusasaan Rina. Aku menyaksikan kehancuran sebuah keluarga yang dilandasi oleh keserakahan dan egoisme. Aku sama sekali tidak berniat ikut campur. Aku hanya ingin melihat sampai di mana batas mereka. Situasi tegang berlangsung lama, dan Gilang semakin kehilangan kesabaran. Bima hanya bisa pasrah melihat putranya dalam bahaya. Aku mengamati setiap gerakan dan tatapan mereka dengan cermat. Dan aku menemukan sesuatu yang aneh. Dalam sepersekian detik, saat Gilang berteriak, aku melihat ia dan Bima saling bertatapan. Itu bukan tatapan dua orang yang bermusuhan. Itu adalah tatapan para kaki tangan. Tatapan yang penuh makna dan perhitungan. Seketika, sebuah pikiran dingin melintas di benakku. Sandiwara. Semua ini adalah sandiwara murahan yang dirancang oleh kedua kakak beradik itu. Gilang menyandera, dan Bima berperan sebagai ayah yang malang. Rina yang bodoh tertipu karena khawatir pada putranya dan berlari meminta bantuanku. Apa tujuan akhir mereka? Uang. Mereka tahu aku punya uang. Mereka melancarkan sandiwara tragis ini untuk memeras uang dariku. Mereka berpikir aku akan tergerak oleh rasa kemanusiaan untuk menyelamatkan anak itu dan memberikan uang yang mereka inginkan, rencana yang sungguh hina dan kotor. Setelah menyadari siapa mereka sebenarnya, tidak ada lagi alasan bagiku untuk berada di sini. Aku memberi isyarat kepada para pengawal dan berbalik badan. "Kita pergi. Biarkan mereka menyelesaikan urusan keluarga mereka sendiri." Melihatku hendak pergi, Bima dan Gilang sama-sama panik. Rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan. Bima yang pertama bereaksi. Dia menerjangku. Wajahnya yang tadinya lembut kini berubah menjadi buas dan mengerikan. "Jangan pergi. Ini semua karena kau. Kalau bukan kau yang menghasut,
tidak akan jadi begini. Kau harus bertanggung jawab. Ia mengulurkan tangan untuk menyerangku, tetapi sebelum menyentuh tubuhku, salah satu pengawal dengan sigap menahan tinju Bima dengan satu tangan dan mendorong dadanya dengan kuat. Bima terhuyung dan jatuh ke belakang. Gilang, melihat kakaknya diserang, kehilangan akal sehatnya. Ia melepaskan Dika dan mengayunkan pisaunya ke arah pengawal. Siapa yang berani memukul kakakku? Semuanya terjadi begitu cepat. Pengawal itu dengan mudah menghindari ayunan pisau Gilang. Di tengah kekacauan, Bima, yang baru saja bangkit, melihat adiknya menyerang dengan pisau dan berlari untuk menghentikannya. Gilang, jangan. Gilang, yang berlari dengan mata merah, tidak bisa mengendalikan gerakannya saat Bima tiba-tiba memeluknya. Ia mengayunkan lengannya dengan liar, dan pisau buah yang tajam itu menusuk dalam ke perut Bima. Dengan suara tubuh Bima menegang. Ia menatap adiknya dengan mata terbelalak, lalu perlahan ambruk. Darah yang mengalir dari lukanya membasahi kemejanya menjadi merah. Pada saat yang sama, Dika, yang ditinggal sendirian, mundur ketakutan, tersandung kursi yang terbalik, dan jatuh. Kepalanya terbentur keras ke lantai marmer. Dengan suara buk yang tumpul, anak itu tidak bergerak lagi. Ruangan itu diliputi keheningan maut. Gilang membeku di tempatnya. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan suara tring. Ia menatap bergantian antara kakaknya yang tergeletak di genangan darah dan keponakannya yang terbaring tak bergerak di lantai. Wajahnya pucat pasi. Sandiwara itu berakhir dengan akhir yang tragis, yang bahkan tidak diperkirakan oleh sutradaranya sendiri. Aku menelepon ambulans dan polisi. Ketika mereka tiba, tempat kejadian masih dipenuhi kekacauan dan tragedi. Sebagai satu-satunya orang luar yang waras, aku dengan tenang memberikan kesaksian tentang semua yang terjadi. Akhir tragis yang menimpa keluarga Bima adalah lonceng kematian yang tak terhindarkan. Gilang langsung ditangkap di tempat. Awalnya atas tuduhan penganiayaan, tetapi dengan adanya unsur penculikan anak dan pemerasan, ia tidak bisa menghindari hukuman berat. Mimpinya untuk mengubah nasib dengan cara pintas berakhir di balik jeruji besi. Bima dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pisau Gilang merusak organ dalamnya, dan ia harus menjalani beberapa operasi besar untuk bertahan hidup. Sekalipun selamat, kesehatannya tidak akan pernah kembali seperti semula. Pada saat yang sama, berdasarkan kesaksian Tirtayasa dan bukti yang kuberikan, polisi menuntut Bima atas tuduhan spionase industri dan pembocoran rahasia perusahaan. Sekalipun keluar dari rumah sakit, persidangan dan hukuman penjara lain telah menunggunya. Karirnya hancur, kesehatannya rusak, dan keluarganya tercerai-berai. Itulah harga yang harus ia bayar. Dan Dika, nasib anak itu lebih tragis. Kecelakaan itu menyebabkan kerusakan parah pada tulang belakangnya. Dokter mengatakan, sekalipun nyawanya terselamatkan, kedua kakinya akan lumpuh permanen. Cucu laki-laki yang begitu didambakan oleh ibu mertuaku, anak yang lahir dari kebohongan, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Kabar buruk yang datang bertubi-tubi membuat ibu mertuaku nyaris gila. Putra sulungnya sekarat, putra bungsunya di penjara, dan cucu kesayangannya cacat seumur hidup. Guncangan yang terlalu besar membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Pukulan terakhir datang ketika Tirtayasa dan anak buahnya datang ke rumah untuk menagih utang 5 miliar Bima. Pria-pria bertato sangar, makian dan ancaman mereka, serta kesedihan yang tak tertahankan, akhirnya memutus saraf kewarasannya. Ia mulai berteriak dan berbicara ngawur. Kepada setiap orang yang ditemuinya, ia memanggil, Dika, cucu laki-lakiku. Akhirnya, keluarga terpaksa memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Rina Lestari, setelah mengetahui putranya cacat dan kekasihnya hancur, menghilang begitu saja. Ia pergi tanpa sepatah kata pun dan tidak pernah sekalipun menjenguk putranya di rumah sakit. Mungkin baginya, setelah sumber uangnya hilang dan beban yang harus ditanggung terlalu besar, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Sebuah keluarga yang penuh dengan keserakahan, egoisme, dan kebohongan, telah menghancurkan diri mereka sendiri, dan menyeberangi jembatan yang tidak akan pernah bisa mereka lewati kembali. Setelah itu, semua urusan berjalan cepat. Aku mengajukan gugatan cerai. Dengan semua yang telah terjadi,
Bima tidak bisa membantah apapun. Pengadilan mengabulkan perceraian kami, dan hak asuh Alia tentu saja jatuh ke tanganku. Apartemen rahasia di kawasan Segitiga Emas, meskipun atas nama Bima, adalah properti yang dibeli dengan dana ilegal. Aku menggunakan koneksiku untuk menjual rumah itu secara legal. Aku tidak mengambil sepeser pun dari uang itu. Aku membuat 2 rekening. Satu digunakan untuk membayar penuh biaya operasi dan perawatan Bima, dan yang lainnya untuk biaya perawatan dan rehabilitasi Dika di masa depan. Bukan karena kasihan. Itu adalah tindakan kemanusiaan terakhir yang kuberikan kepada mereka untuk memutuskan semua ikatan buruk dan mendapatkan kedamaian di hatiku. Suatu sore, saat merapikan dokumen-dokumen lama Bima yang tertinggal di rumah, aku tidak sengaja menemukan sesuatu. Sebuah polis asuransi jiwa. Dia membelinya sudah sangat lama, tepat setelah kami menikah. Uang pertanggungannya mencapai 50 miliar rupiah, dan satu-satunya ahli waris adalah namaku. Mungkin, dulu sekali, dia pernah tulus mencintaiku dan ingin melindungiku, tetapi manusia berubah, dan cinta telah mati. Menyimpan selembar kertas ini tidak lagi ada artinya. Aku membawanya ke balkon dan menyalakannya dengan api. Aku menyaksikan huruf-huruf itu perlahan menjadi abu. Api kecil yang menyala lalu padam, seperti pernikahanku. Abunya terbang tertiup angin, membawa serta semua rasa sakit, kebencian, dan kenangan kelam masa lalu. Mulai saat ini, tidak ada lagi ikatan apapun antara aku, Bima, dan keluarganya. Aku masuk ke kamar tempat Alia tertidur pulas. Aku membungkuk dan mengecup kening putriku yang suci dan menggemaskan. Akhirnya, kami berdua bisa memulai hidup baru. Kehidupan yang damai dan penuh sinar matahari, hanya untuk kami berdua, masa lalu telah ditutup.